Saya Gabriela, siswi kelas 11 MIPA dari SMA Kunis. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran PTM ini karena dengan adanya PTM ini saya dapat lebih mudah mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Selama ini, selama PJJ, saya hanya menggunakan Classroom dan Zoom dan itu sangat sulit untuk berinteraksi. Setelah ada PTM, saya dapat dengan mudah bertanya apa yang saya kurang jelas. Lalu saya juga sangat senang akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya setelah 6 bulan walaupun tetap harus menjaga jarak. Harapan saya agar PTM ini tetap dilanjutkan dengan protokol yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Sugesti, guru SMA Pius Tegal. Saat mendengar berita bahwa di SMA Pius Tegal akan dilaksanakan uji coba PTM, kami para guru menyambut dengan penuh antusias karena itu sudah lama kita tunggu-tunggu. Kita sudah rindu untuk menyapa siswa. Kita juga sudah rindu untuk berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dengan PTM, para siswa lebih mudah menangkap materi pembelajaran yang kita sampaikan. Dan mereka juga bisa langsung bertanya jika ada hal-hal yang belum mereka pahami. Sebelumnya, pembelajaran dilaksanakan dengan daring. Kita hanya bertemu melalui Zoom atau mungkin kita hanya menyampaikan video pembelajaran saja. Sehingga kita tidak tahu apakah siswa sudah benar-benar memahami materi yang kita berikan atau belum. Kami berharap PTM akan tetap dilaksanakan dengan melibatkan semua siswa tanpa melupakan protokol kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Suster Lidwina, Kepala SMA Pius Tegal. Berbicara tentang pembelajaran tatap muka, memang semula banyak orang tua murid dan para siswa rindu untuk bertemu di sekolah atau mengadakan pembelajaran tatap muka. Karena keinginan orang tua yang pada waktu itu 71%, maka saya memberanikan diri untuk membuat surat permohonan kepada cabang dinas Kota Tegal. Dan saat itu kami tidak mengharapkan bahwa kami akan dijadikan sekolah percontohan pembelajaran tatap muka. Tetapi Bapak Kepala Cabang Dinas Kota Tegal mempercayai sekolah kami sungguh merupakan suatu kesempatan bagi kami untuk mewujudkan kepercayaan itu, bahwa kepercayaan itu sungguh harus dijalankan dengan baik dan merupakan suatu amanah. Maka dengan sekuat tenaga kami ingin mempersiapkan pembelajaran tatap muka itu sebaik mungkin. Kalau tanggapan saya tentang pembelajaran tatap muka, itu sungguh-sungguh kami mengharapkan dan merindukan pembelajaran tatap muka. Karena apa? Karena kami juga rindu untuk bertemu dengan anak-anak. Kami rindu juga bertemu dengan orang tua siswa yang telah mempercayakan putra-putrinya di sekolah. Khususnya untuk kelas 10, mulai dari pendaftaran sampai saat ini belum ada pertemuan dalam arti untuk pembelajaran. Maka kami sangat menginginkan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu juga, kalau pembelajaran secara online, kami tidak bisa menyisipkan pendidikan karakter. Padahal sekolah kami mempunyai misi untuk mewujudkan pendidikan karakter, yaitu bagaimana anak itu bela rasa, bagaimana anak itu peduli, bagaimana anak itu sungguh-sungguh kompeten dengan keahliannya, bagaimana anak itu menjadi agen perubahan. Maka dari itu pembelajaran tatap muka itu sangat penting. Dan saya pun tidak mengabaikan pembelajaran online karena mau tidak mau di masa sekarang ini kita harus terjun di dalam media sosial dengan kemajuan teknologi. Maka bisa dua-duanya bisa berjalan. Tetapi untuk saat ini saya memang setuju untuk pembelajaran tatap muka karena banyak hal yang bisa kita gali. Karena apa? Karena anak juga merindukan, guru juga merindukan bertemu dengan siswa. Karena dengan pembelajaran tatap muka ini, anak akan semakin jelas dan guru juga semakin jelas
untuk mengerti atau mengetahui anaknya ini jelas atau belum, mengerti atau tidak dengan adanya relasi yang langsung. Maka dari itu dengan simulasi pembelajaran tatap muka ini, dan kami merasakan bahwa selama 10 hari ini sekolah kami bisa berjalan dengan baik, aman. Semoga menjadi bahan evaluasi atau menjadi pertimbangan untuk keputusan ke depannya. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa, tetapi yang penting adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa anak-anak itu yang penting. Saya kira dengan pembelajaran tatap muka ini kami akan merasa sungguh-sungguh anak itu bertemu dengan sekolah, bertemu dengan guru, dan bertemu dengan teman-temannya. Kedepannya saya ingin pembelajaran tatap muka ini tetap berlangsung, tetapi juga dibarengi dengan kemajuan teknologi itu bisa masuk di sekolah kami. Inilah pesan saya, inilah kesan-kesan saya dengan pembelajaran tatap muka. Semoga dengan pembelajaran tatap muka ini kami semakin maju dan anak-anak kami juga semakin maju, tidak hanya berkembang di dalam bidang pengetahuan, tetapi juga karakter yang menjadi cita-cita kami. Sekian. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulandari, saya orang tua dari Dionisia Natalia, kelas 10 MIPA 2. Saya akan bercerita bagaimana proses perjalanan anak saya mengikuti PTM. Pertama-tama, kami selaku orang tua mendapat surat dari sekolah, surat edaran yang di-share lewat grup WA orang tua tentang sekolah SMA Pius ditunjuk oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan PTM, menjadi sekolah percontohan PTM selama 2 minggu. Saat itu perasaan saya, saat itu menerima surat dari sekolah, perasaan saya terharu sekali. Campur-campur antara senang, sedih, dan khawatir juga. Yang membuat saya senang apa? Karena ada kerinduan. Memang anak saya itu baru kelas 10, jadi anak saya merasa rindu untuk sekolah secara normal, yaitu tatap muka. Dia merindukan sekolah barunya, merindukan bapak ibu gurunya, dan menginginkan proses belajar yang langsung yang biar cepat dia mengerti. Tetapi saya juga, perasaan saya muncul rasa sedih dan khawatir. Khawatir apa? Karena situasi di sekitar kita itu pandemi wabah COVID-19 ini belum berhenti. Malah seakan-akan grafiknya itu naik terus. Setelah itu ada kekhawatiran dalam diri saya, bagaimana nanti selama proses 2 minggu ini anak saya itu bisa proses PTM dengan sungguh-sungguh dan tetap sehat atau tidak. Tetapi setelah hari berganti, ternyata sekolah dari SMA Pius nge-share lagi ke grup orang tua tentang video simulasi. Yang isinya adalah, video simulasi itu adalah isinya tentang bagaimana sekolah SMA Pius ini menerapkan protokol kesehatan, tata cara dari anak masuk ke gerbang sekolah sampai proses nanti di kelasnya bagaimana dia harus duduk dan dia juga harus pulang, bagaimana itu lengkap ada di video simulasi tersebut. Terus hari berikutnya kemudian ada surat lagi yang di-share lewat grup lagi, yaitu tentang SOP-nya. SOP bagaimana tentang PTM tersebut. Saya akhirnya semakin yakin, semakin percaya diri bahwa anak saya dan SMA Pius bekerja sama dengan semua guru dan karyawan dibantu oleh yayasan dan juga dinas terkait. Saya yakin, saya percaya bahwa anak saya bisa melakukan PTM dengan baik dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala wabah yang ada ini. Setelah itu tiba saatnya bagaimana Senin 2 minggu yang lalu itu dia harus mulai PTM-nya. Karena di SOP itu sudah lengkap, di situ disebutkan bahwa anak-anak harus diantar oleh orang tua dengan memakai kendaraan pribadi. Jadi tidak boleh memakai kendaraan umum. Jadi saya mengalami sendiri setelah saya persiapkan segala sesuatunya. Hari pertama saya mengantar anak saya ke sekolah.
Begitu sampai di gerbang, dari kejauhan saya sudah melihat bagaimana Bapak Ibu guru, dan di situ ada juga suster yayasan dan staf dari yayasan, dan juga ada Bapak Ibu yang berseragam lain, kemungkinan itu dari dinas terkait. Itu saya merasa yakin, saya sempat meneteskan air mata terharu, dalam arti yang tadinya saya merasa khawatir, sedih, tapi begitu melihat kekompakan dari tim SMA Pius, saya semakin yakin bahwa anak saya dan teman-temannya nanti bisa berjalan dengan baik ketika mengikuti PTM. Saya lihat dari kejauhan, dari gerbang, anak saya disambut dengan baik oleh Bapak Ibu guru dengan protokol kesehatan, dengan salam yang sudah baru, dengan mengaturkan tangan seperti ini, tidak boleh berjabatan tangan. Setelah itu diukur suhunya. Setelah itu ada Bapak Ibu guru juga yang punya tugas untuk menunjukkan tempat untuk cuci tangan, wastafel, karena anak saya itu memang masih siswa baru, jadi memang ditunjukkan juga tempat untuk cuci tangan. Setelah itu baru anak saya masuk ke kelasnya, baru saya tinggal. Setelah saya tinggal, siang harinya saya juga menjemput anak saya antar ke rumah. Pulang, dengan saya pesankan juga apa yang sudah dipesankan dari sekolah juga, bagaimana dia protokol kesehatan ketika dia memasuki rumah juga. Ketika di rumah saya pesan, karena memang saya antar sampai gerbang, saya ajari anak saya untuk mandiri karena saya harus kembali lagi untuk bekerja, tapi saya tetap mengingatkan, kamu harus ingat protokol kesehatan. Baru sore hari saya baru ketemu langsung dengan anak saya dan dia mulai bercerita. Nah, bercerita bagaimana perasaannya ketika dia proses belajar di sekolah. Dia mengatakan sekolah memang sungguh-sungguh menyiapkan tempatnya dengan baik, dalam arti sesuai protokol kesehatan. Satu ruangan hanya 10 anak. Terus tempat duduknya juga sudah diberi jarak. Jadi ada tanda silang, berarti itu kursi tidak boleh diduduki. Jadi ada 10 anak sudah diberi jarak seperti itu. Dia kesaksiannya merasa senang sekali. Terus ketika istirahat itu juga tidak boleh keluar kelas, tetap ada di ruangan, makan bekal dan minum yang dibawa dari rumah masing-masing, dengan ditungguin Bapak Ibu guru yang mengajar sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru juga ketika istirahat ada yang menunggu di kelas. Jadi dari kesan anak saya semakin yakin dan tetap selalu berdoa semoga anak saya dan teman-temannya dan semua warga SMA Pius dijauhkan dari wabah virus corona ini. Terus dia mulai bercerita juga tentang kesannya bagaimana Bapak Ibu guru mengajar secara langsung, karena anak saya punya pengalaman 3 bulan ketika kelas 9 itu sudah PJJ, jadi sudah merasakan bagaimana dia PJJ. Setelah itu begitu masuk SMA dia harus PJJ dulu, terus baru PTM, terus ada unsur perbandingan, dan dia merasa nyaman ketika PTM. Maksudnya dia merasa lebih cepat menangkap ketika Bapak Ibu guru menerangkan secara langsung. Jadi selama ini ketika PJJ kan memang ada pakai Zoom atau Google Meet atau tugas-tugas dikirim lewat GCR, tapi kadang karena pengaruh alat atau sinyal atau bagaimana mungkin kurang begitu efektif, dan anak saya pribadi kurang maksimal dalam menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun Bapak Ibu guru sudah berusaha maksimal, tapi mungkin gangguan sinyal atau segala sesuatu alat yang kurang maksimal, jadi dia lebih senang PTM. Terus dia mulai bercerita lagi bagaimana ketika siang hari tadi saya antar pulang juga dia bagaimana alat-alat yang dibawa dia semprot lagi dari alat pensil, ballpoint, tepak, tas, sepatu dan baju kotor ditempatkan di tempat kotor langsung, direndam pakai sabun. Terus kalau tas, karena tasnya itu besok paginya masih harus dipakai, dia akan dijemur biar kena sinar matahari dan itu biar virus bisa mati.
Jadi itu pengalaman anak saya, dan itu semakin menguatkan saya bagaimana ketika anak itu berproses dalam PTM dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa sekali, Bapak Ibu guru, suster, dan semua karyawan yang begitu peduli. Jadi ketika saya baca lagi, oh ternyata memang SOP yang dibuat oleh SMA Pius dengan yang diceritakan sharing anak saya itu sudah klop. Maksudnya bagaimana SOP-nya dia harus berangkat masuk kelas dan tidak boleh berkerumun, tetap jaga jarak dengan temannya. Dia boleh keluar kelas kalau hanya kepentingan yang khusus, yaitu ke belakang, maksudnya ke toilet. Nah, setelah waktunya pulang, dia juga harus diukur suhu dan dipastikan oleh Bapak Ibu gurunya, dipastikan bahwa anak-anak itu sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Nah, itu kesaksian saya sebagai orang tua ketika anak saya selama 2 minggu ini mengikuti PTM, dan saya sangat senang. Yang tadinya khawatir sekarang sangat senang, dan harapan kami sebagai orang tua itu memang kedepannya anak-anak itu masih bisa tetap PTM dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang selama ini sudah diterapkan yang begitu bagus, dan ini perlu dipertahankan, maksudnya seperti itu. Jadi terima kasih, itu kesan pesan saya sebagai orang tua, dan harapan kedepannya semoga SMA Pius masih tetap bisa melayani PTM untuk anak-anak, dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya ungkapkan. Terima kasih atas kesempatan kali ini.